أجمعين. رضي الله عنكم. قال رضي الله عنه: الفصل الرابع في التحذير من الإنكار على الأولياء والصالحين. قال ابن عطاء الله رحمه الله في لطائف المنن: ما نصه وصية وإرشاد. إياك أيها الأخ أن تسعى إلى الواقعين في هذه الطائفة المستهزئين بهم لئلا تسقط من عين الله وتستوجب المقت من الله. Jadi kata ini bab yang kita Najus Sawi katakan agar kita berhati-hati untuk tidak mengganggu para wali-wali Allah. Karena kalau ulama saja, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmu, dikatakan di dalam hadis ittaqu luhumal ulama fa innaha masmumah. Hati-hatilah dengan meribah ulama karena daging ulama itu beracun. Maksudnya kalau kita meribah ulama sama dengan memakan dagingnya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ata'kuluna lahma akhihi mayitan fakarihtum. Kalau kita makan daging mereka, kalau daging orang biasa aja kita sudah tidak mau. Ini bagaimana daging yang bercampur racun? Berarti membunuh hati kita. Oleh karena itu kata ahli umat, orang yang memusuhi wali Allah, jangan harapkan dia akan mendapatkan mati husnul khatimah. Karena Allah sudah mengatakan di dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepada dia. Kalau sudah Allah mengumumkan perang kepada dia, dari mana dia dapatkan husnul khatimah? فإن هؤلاء القوم جلسوا مع الله على حقيقة الصدق والإخلاص والوفاء ومراقبة الأنفاس مع الله سبحانه وتعالى. Bagaimana kita mengganggu orang yang orang itu selalu ditemani duduk sama Allah? Dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu ada wali, dikatakan wali berwaktu walinya. Jadi walinya berwaktu. Dikatakan wali berwaktu. Dikatakan di dalam hadis, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Barang siapa yang salat berjamaah di waktu subuh, maka dia berada di jaminan Allah sampai sore. Berarti kalau dia berada dalam jaminan Allah, pada saat itu dia jadi wali. Karena wali itu dalam wilayah Allah. Kalau kita ganggu dia, berarti kita langsung berhubungan dengan Allah. Asal kata ulama dengan satu syarat. Dengan satu syarat, setelah dia sholat jamaah tidak ghibah orang. Karena Allah tidak suka orang yang berada dalam jaminannya menghibah orang, hanya Allah keluarkan dia dari jaminan Allah. Jadi bukan menjadi wali lagi. Tidak perlu jimat lagi kalau sudah berada dalam jaminan Allah. Sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah untuk menjaga sampai kita jaga kita agar tidak berghibah, kita sudah masuk dalam wilayatus sughra, wali kecil. Sudah cukup untuk kita menghadapi siapapun yang memusuhi kita, kita serahkan kepada Allah. قد سلموا قيادهم إليه وألقوا أنفسهم بين يديه وتركوا الانتصار لأنفسهم حياء من ربوبيته واكتفاء بقيوميته. Kalau sudah wali itu kita musuhi, mereka tidak balas. Kenapa? Mereka malu sama Allah. Mereka yang sudah selalu menyerahkan semua urusannya sama Allah, urusan ayah. Oleh karena itu dalam hadis qudsi dikatakan, kalau ada seseorang dimusuhi orang lain, kemudian yang satu mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, aku serahkan permasalahan ini kepadamu. Allah panggil semua para malaikat. Katanya, wahai malaikatku, si fulan ini telah menyerahkan permasalahannya kepadaku. Kau selesaikan orang ini. Kau urus, jangan sampai dia menyentuh ini, karena si fulan ini telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ya, tenang, terserahkan kepada Allah. Allah yang akan mengurus semuanya. Tapi kalau dihadapi, dibalas, dicaci maki, dia juga mencaci maki, Allah, katanya Allah, biarkan dia, biar dia selesaikan. Mereka antar mereka bertahun-tahun tidak akan selesai, sampai 7 turun permusuhannya. Kenapa? Karena saling memusuhi. Tapi kalau diserahkan sama Allah, selesai permasalahannya cepat. فقام لهم بأوفى ما يقومون لأنفسهم كالمحارب لمن حاربهم والمغالب لمن غالبهم. وقد ابتلي هذه الطائفة بالخلق خصوصا أهل العلم الظاهر، فقل أن تجد منهم من
من ينشرح صدره للتصديق بولي المعين بل يقول لك نعم نعلم أن الأولياء موجودون ولكن أين هم. Ya, kita boleh saja tidak mempercayai si fulan wali boleh, tapi mengingkari adanya wali tidak boleh. Kalau kita mengatakan oh si fulan itu wali, tidak boleh. Ya, boleh saja kalau kita oh si fulan itu wali, kita tidak percaya boleh saja. Tapi tidak mempercayai adanya wali itu yang tidak boleh. Tetapi lebih baik berhati-hati kita. Kalau ada orang si fulan mengatakan si fulan wali, lebih baik berhati-hati. Kenapa? Takut dia wali betul. Karena la ya'riful wali illal wali. Dan tidak sembarangan seseorang itu bisa menilai seseorang itu wali. Ada seseorang berbicara kepada Imam Junaid, katanya kepada Imam Abi Yazid al-Bustami, dia mengatakan bahwa ya wahai guru, di sebelah kita sebelah sana itu ada seorang wali. Ada wali. Kata Imam Abi Yazid al-Bustami, cobalah kita datang, kalau memang dia wali, kita minta keberkahan kepada dia. Ternyata ketika ditunggu, si fulan masih di masjid, tidak keluar dari pagi sampai siang ditunggu. Keluar dari masjid, ditunggu sama Imam Abi Yazid al-Bustami. Ketika keluar, kata Imam Abi Yazid al-Bustami kepada murid-muridnya, oh bukan, ini bukan wali, ayo kita pulang saja. Katanya guru tidak, kami dengar dia wali. Katanya bukan, dia bukan wali. Kenapa katanya bukan wali? Karena aku lihat tadi setelah keluar dari masjid dia meludah ke arah kiblat. Orang wali tidak akan meludah ke arah kiblat. Tidak ada ceritanya orang wali itu dia menghina syariat Allah atau syiar Allah. Dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fayamtaqul qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya. Sementara orang yang tidak mengagungkan itu, berarti dia bukan wali. Orang wali akan mengagungkan. Apa di antara syiar-syiar Islam? Di antaranya, kalau umpamanya kita mengenal seseorang itu dikenal dengan kewalian, dia wali. Wali yang jelas punya ilmu. Tidak ada orang wali bahlul. Wali bodoh, tidak ada wali bodoh. Kalau kita aja tidak mau berteman dengan orang bodoh, apalagi Allah. Oleh karena itu di dalam hadis baginda Rasul mengatakan, lam yattakhidillahu waliyan jahilan law ittakhadahu la'allamahu. Allah tidak akan menjadikan walinya orang-orang bodoh. Diajarkan dulu, dialimkan dulu, baru dijadikannya wali. Oleh karena itu kalau kita lihat katanya orang dia wali, ibadahnya Masya Allah, bisa ini, bisa itu, segala macam, tahu hati orang. Kita lihat saja hal-hal yang sepele saja kita bisa lihat. Kalau kita lihat dia sudah minum pakai tangan kiri, kata baginda Rasul, asyaitan ya'kul bishimali wa yashrab bishimali. Setan makan minum tangan kiri. Nah, kalau ada orang yang dikatakan wali minum tangan kiri, bukan, ini wali juga, tapi wali setan sama wali. Jadi tidak ada wali itu melanggar syariat, sekecil apapun dia akan menghargai syariat baginda Rasul. Karena tambah sempurna dan tambah tinggi martabat seorang wali, kata Imam Haddad, adalah tambah dekatnya dia di dalam ittiba, di dalam mengikuti jejak sunnah-sunnah. Tambah sempurna, tambah tinggi. Oleh karena itu wali kutub itu dikatakan wali kutub karena begitu sempurna mengikuti jejak baginda Rasul. Sehingga ketika beliau begitu sempurnanya, kata Imam Haddad mengatakan, kalamun min Rabbi, omonganku pun dari Allah. Sama dengan yang disabdakan oleh yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Karena hubungannya begitu dekat kepada Allah, hanya tidak sekelas hadis saja omongannya gitu. Baik. Fala yudhkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatillahi fihi. Taliq al-lisan bil-ihtijaj 'ariban min wujudi nur at-tasdiq. Fahdhar mimman hadha wasfuhu wafirra minhu firaraka minal asad. Intaha. Ya, kalau sudah dia dikatakan wali tapi melanggar syariat, jauh-jauhin dari dia. Ada wali melanggar syariat. Oh, kalau ada, paling wali menjeduk. Menjeduk biasanya tidak tahu sama fulus. Kalau tahu sama fulus tidak menjeduk. Itu menjedukan. قال سيدنا الشيخ الإمام عبد الله الحداد رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا الله به
Man ankara 'alal 'arifina ubtuliya bi qaswatil qalb. Jadi kalau sudah dikatakan oleh Imam Haddad mengatakan bahwa orang yang ingkar kepada wali, Allah akan berikan di dalam hatinya kekerasan. Keras hatinya kalau dia ingkar kepada wali Allah. Ya sama orang-orang yang berjenggot lebih sedikit, terus bajunya atau celananya kurang, mengikuti wali-wali Allah. Makanya keras hatinya. Walaupun sembahyang, dengar adzan terus meloncat ke masjid, tapi keluar dari masjid ngafirkan orang. وقال الشيخ أبو تراب النخشبي رحمه الله إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الواقعة في أهل الله. إذا صحبته الواقعة في أهل الله. يعني إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الواقعة في أهل الله. Kalau Allah sudah menginginkan dia jauh dari Allah, maka Allah berikan di dalam hatinya permusuhan dengan wali Allah. Itu tanda sudah tidak suka sama wali Allah. Oleh karena itu ketika Habib Ahmad Al-Qudaimi Al-Bahar ketika berjumpa dengan baginda Rasul secara langsung tanpa mimpi, beliau mengatakan, haditsni ya Rasulullah bila wasitah, hadiskan, kabarkan kepada aku hadis-hadismu, sabda-sabdamu yang aku tidak harus melalui kutubus sita, tidak Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan segala macam. Langsung ingin dengar dari baginda Rasul. Qala ya Ahmad, uhaddithuka bi thalath ahadits. Aku beri engkau 3 hadis. Yang pertama, mazalat rahhatul qahwa fi famir rajul istaghfar lahu malaikah. Kalau masih ada bau kopi di mulut seseorang, Allah mohonkan ampun untuk orang yang minum kopi itu. Saya enggak ada kopi. Yang kedua, man ittakhadha subhatan yadhkurullaha sawan ista'malahu am lam yasta'milahu fakutiba min adh-dhakirin Allah. Barang siapa yang menggunakan tasbih untuk mengingat Allah, dia gunakan tasbih itu atau tidak dia gunakan, maka dia telah dimasukkan dan digolongkan kepada orang yang banyak mengingat Allah. Hanya dengan tasbih. Dan yang ketiga, man waqafa baina yaday waliyin sawa'an hayyan am mayyitan faka'annama 'abada fi zawayal ardh thumma quti'a irdan irba. Barang siapa yang diam sejenak bersama wali Allah, baik dia hidup ataupun dia mati. Dalam sebagian riwayat, hatta dalam kitabnya pun, kitabnya kita baca, kita duduk, berarti kita bersama mereka. Saat ini kita bersama mereka. Maka lebih baik katanya daripada kita lebih baik daripada kita mati, terbunuh, dipotong-potong, besar pahalanya di dalam jalan Allah, tetapi duduk bersama mereka jauh lebih besar lagi pahalanya. Duduk bersama para wali Allah. Daripada kita. Oleh karena itu kata Habib Umar, atharus shalihin afdal min awradih. Ente dapat bekas seorang wali itu jauh lebih baik daripada ente mengamalkan amalan para wali. Umpamanya kita mengamalkan Ratibul Haddad, kita punya tasbihnya Habibullah Haddad. Jauh lebih baik kita punya tasbihnya Habibullah Haddad daripada punya ratibnya Habibullah Haddad. Kenapa? Kalau tasbih Habibullah Haddad sudah tentu dengan cahayanya sudah pasti ada. Oleh karena itu jadi dikatakan bahwa Habib Ali Al-Habsyi sahib al-Maulid, ketika beliau sudah payah, susah, ketika beliau sudah tua, beliau tidak pernah bangun untuk menghormati orang. Untuk siapapun yang datang ke majlisnya, beliau tetap duduk. Biasanya kalau ada orang yang perlu dihormati, beliau bangun. Kalau sudah di saat beliau tua, beliau sudah tidak bangun lagi ketika sudah duduk di majlis. Pernah suatu saat katanya beliau duduk di saat beliau sudah begitu tua, datang seorang pemuda hadir ke majlis Habibullah Haddad. Kemudian Habibullah Haddad Al-Habsyi mengatakan, gawimuni, bangunkan aku, bangunkan. Dibangunkan dengan susah payah Habib Al-Habsyi, dibangunkan. Sampai pemuda itu duduk, kemudian Habib Al-Habsyi minta duduk. Sudah payah dia. Kemudian dia bertanya, kata orang-orang, ya Habib Al-Habsyi, itu anak muda yang datang, bukan orang tua. Dia pikir Habib Al-Habsyi tidak melihat. Katanya dia bangun, setelah dibangunkan begitu susah payah. Orang mengatakan, ya Habib, katanya si fulan ini fulan, anak muda. Kata Habib Al-Habsyi, dia, ya fulan, katanya, kau ini siapa? Aku bin fulan, biasa, orang biasa.
Katanya itu rida punya siapa kau pakai? Selendang. Katanya ini rida Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Oh. Yang dihormati selendangnya karena dia berselimutkan cahaya datang ke majlis Habib Abdullah. Bagi Habib Habsyi. Jadi athar salihin afdal min awrat. Kalau kita dapat bekasnya, itu jauh lebih baik daripada kita mengamalkan amalannya. Apalagi mendapatkan bekasnya kemudian kita mengamalkan jauh. واعلم أن أنبياء الله وأولياءه يتخلقون بالرحمة مع عباد الله فلا يدعون على من ظلمهم غير أن الله سبحانه يغار عليهم أن تنتهك حرمتهم أو يوطأ حرمهم أو تحفر ذممهم. Ya, sebetulnya wali-wali Allah itu tidak akan membalas kalau kita salahin. Cuma berbahaya orang yang begitu. Kenapa berbahaya? Karena Allah tidak akan meninggalkan wali-walinya diganggu. Tidak akan dibiarkan. Kecemburuan Allah, kasih sayang Allah kepada mereka banyak sekali. Sehingga seperti seseorang anak, kata Habib Umar, kadang-kadang seorang wali memaafkan, belum tentu Allah memaafkan. Kalau sudah seorang wali diganggu, wali itu memaafkan, Allah belum tentu memaafkan. Seperti apa contohnya? Katanya seperti seorang anak yang jalan sama orang tuanya, kemudian orang tuanya dimaki-maki sama orang. Si bapak ngomong sama anak, udahlah jangan dengarkan omongan orang gila. Tapi di saat kita ketemu, kita bisa bersabar karena kita bersama orang tua kita. Tapi di saat kita berjalan sendiri, kemudian ketemu sama orang yang maki-maki orang tua kita tidak akan bisa sabar. Nah begitulah kira-kira Allah. Walaupun si wali memaafkan, kata Allah, aku belum tentu memaafkan. Jadi jangan hati-hati dengan wali Allah. Jadi wali memang tidak pernah membalas, malah berbahaya orang yang tidak membalas. Oleh karena itu Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ketika aku dimusuhi seseorang dan aku masih sayang kepada dia, maka aku sering menghibah orang itu agar bala Allah tidak turun kepada dia. Diribah dengan Habib Abdullah Al-Haddad. Si fulan begitu, si fulan. Supaya apa? Supaya bala tidak turun sama kita. Ya siapa kalau sudah diribah wali, kita dicintai Allah. Setiap hari wali ngomongi kita. Makanya wali tidak mau nyebut orang-orang yang tidak disukai Allah. Kalau disayang sama dia, dia sebut terus. Oleh karena itu seseorang datang sama Abi Yazid Al-Bustami. Katanya, ya Abi Yazid, ulama besar Abi Yazid Al-Bustami. Katanya, doakan saya jadi wali. Abi Yazid, katanya ada tidak amalan yang sedikit saja terus kemudian saya bisa jadi wali? Kata Abi Yazid, mana ada amalan begitu? Tidak pakai mujahadah, tidak pakai amalan, tidak pakai puasa, tidak pakai amalan yang begitu berat bisa jadi wali tidak? Kata Abi Yazid, bisa. Asal kau bisa bersin sekarang kata Abi Yazid. Sekarang juga kau harus bersin. Tidak bisa bersin. Tidak bisa. Harus pakai usaha. Nah begitulah wali harus berusaha. Kalau bisa kamu bersin tanpa usaha sekarang, bisa bersin. Tidak bisa. Begitulah wali itu dari Allah, dan wali tidak ada sekolahannya kata Abi Yazid. Tidak ada sekolahannya wali. Mana ada pondok bisa jadikan wali? Tidak ada. Jadikan orang alim ada, jadi orang wali banyak. Apa? Jadi orang alim banyak, jadi orang wali tidak ada. Tidak ada sekolahnya orang jadi wali, tidak ada. Umpamanya ini pondok pesantren bisa jadikan orang wali, tidak ada. Wali muridnya. Dan kata Habib Umar, kalau wali itu semuanya sama Allah diangkat pada malam hari, tidak ada siang. Cuma wali kota yang siang. فعند ذلك يقوم لهم الحق وينتقم لهم ممن عاداهم وينصفهم ممن ناوأهم كما قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Ya, Allah mengumumkan perang kepada dua. Di dalam kehidupan dunia ini hanya dua yang diumumkan. Yang pertama tentang permusuhannya kepada wali Allah, dan yang kedua tentang riba. Wa'danu biharbin min Allah wa dharu ma baqiya min riba. Jadi tentang riba dan tentang wali ini Allah sangat mengumumkan peperangan kepada mereka. Karena itu perbuatan riba, perbuatan sangat dimurkai Allah, sehingga baginda Rasul mengatakan aisarur riba ayankihar rajul ummah.
dosa riba yang paling rendah kata baginda Rasul seperti seseorang berkumpul tidur dengan ibu. Lihat itu. Kan itu dosa yang paling rendah. Tidak tahu dosa yang paling besar. Seperti apa? Baik. أيعلمته أني محارب له وذلك لأن الولي لا ينتصر لنفسه فيكون الله سبحانه وتعالى هو الذي ينتصر له. Karena wali tidak pernah berbuat apa-apa, ya akhirnya Allah harus turun tangan bantu dia. Karena wali tidak pernah ngomong. Oleh karena itu ketika baginda Rasul dijaga oleh para sahabat-sahabatnya, kemudian baginda Rasul dikatakan di dalam wallahu ya'simuka minan nas, suruh pulang semua. Katanya Allah yang akan jaga engkau Muhammad. Diusir semua sahabat suruh pulang. Baginda sudah pulang. Karena yang mau jaga Allah jadi bodyguard, ya sudah jadi bodyguard Allah. Kalau sudah jadi bodyguard apa lagi? Kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca, kalau ke masjid, tempatkan tempat majlis taklim baca apa itu? Doa khuruj dari masjid. Doa yang kalau dibaca ke masjid itu menjadi dalam akhruj asyaran wa rabatan wa riya'an wa sum'atan wa rabban kharajtu tira asaqati wa tira'an radati wa fa'syan. Itu doa kalau dibaca kata baginda Rasul, orang yang baca doa itu ketika ke masjid atau ke tempat-tempat majlis taklim, maka Allah kirimkan 70.000 malaikat untuk membentengi dia. Jadi bodyguardnya 70.000, satu aja cukup. Ini 70.000. Siapa yang mau ganggu? Cukup. Pakai doa baginda Rasul. Pakai kalau doa-doa baginda Rasul tidak perlu jimat. Tidak perlu. Oleh karena itu di dalam hadis dinyatakan ketika seorang sahabat ditusuk kakinya, itu disengat kalajengking, datang kepada baginda Rasul minta diobati, diludahi kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, seandainya engkau membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim, 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka seandainya semua penduduk langit dan penduduk bumi bersatu untuk mencelakakan engkau, tidak bisa. Ini doa dari baginda Rasul agar kita dijaga Allah. Kalau sudah dijaga Allah, ada yang bisa mencelakai kita? Tidak akan bisa. Tetapi sayang kita tidak memiliki keyakinan yang besar. Kita lebih yakin dikasih amalan si fulan daripada yang dikasih baginda Rasul. Di hadis di Ratibul Haddad, makanya kenapa Ratibul Haddad itu amalan yang paling hebat di antara amalan-amalan yang lain? Karena di dalam Ratibul Haddad amalan yang semuanya bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, tidak ada campuran dari amalan ini. فنعوذ بالله من معاداة أوليائه. قال سيدنا الإمام أحمد بن إدريس المغربي رضي الله عنه: الله الله أن تهتجر مسلما أو تؤذيه. Kita mencaci seorang muslim aja tidak boleh. Mencaci seorang muslim tidak boleh. Ketika seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari melihat Bilal bin Rabah, terus dia memanggil, "Ya Ibn Sauda," anak yang berkulit hitam. Mendengar itu baginda Rasul kemudian bersabda, apa bedanya antara kulit putih dan yang kulitnya merah dan putih dan hitam? Semuanya harus karena takwa kepada Allah. Menyesal Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dia datangi Bilal bin Rabah. Katanya, "Ya Bilal, maafkan aku." Kata Bilal, "Tidak. Sebelum engkau minta maaf, aku sudah maafkan engkau. Karena aku tahu engkau adalah sahabat." Katanya, "Tidak Bilal, maafkan aku." Katanya, "Aku maafkan engkau." Kemudian dia tekankan kepalanya, dia tempelkan kepalanya ke tanah. Kemudian, "Ya Bilal, maafkan aku dan injak kakimu. Injakkan kakimu ke kepala." Itu tanda maaf. Katanya, "Tidak." Katanya, "Berarti engkau belum memaafkan aku." Diinjakkan. Itu kan. Begitulah para sahabat. Mereka tidak mau mencaci orang. Itu harga diri seorang mukmin. Bagaimana harga diri seorang wali Allah? Yang jaminannya ada di jaminan Allah. Oleh karena itu menyakiti seorang mukmin, kata baginda Rasul, menyakiti satu orang mukmin lebih baik buat kita menghancurkan Ka'bah. Lebih ringan dosanya. Kita ambil linggis, kita hancurkan Ka'bah, jauh lebih ringan dosanya. Kenapa? Karena dengan Ka'bah kita menghancurkan urusan kita dengan Allah. Tapi kalau kita berurusan dengan sesama manusia, belum tentu kita bisa dimaafkan oleh Allah. فقد يكون وليا من أولياء الله وأنت لا تشعر فتكون جاهلا في غضب الله. Ya, hati-hati.
Sebaiknya kita berbaik sangka kepada orang-orang di sekeliling kita. Kata baginda Rasul, tidak berkumpul 40 orang di antara umatku berarti salah satu dari mereka ada wali. Kalau ada 40 orang, satu wali. Lebih baik kita berbaik sangka. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah pada saat ini mencintai si fulan. Nah, di saat Allah mencintai si fulan berarti dia jadi wali di saat itu. Kalau di saat itu kita musuhi, maka di saat itu pula langsung kita bermusuhan dengan Allah. Itu yang kita khawatirkan. Makanya lebih baik kita berbaik sangka kepada semua hamba Allah. Karena berbaik sangka kepada semua hamba Allah menyelamatkan kita. Oleh karena itu kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Idrus beliau mengatakan, ma aflah sahib su'udzan wa in asab. Tidak akan untung orang yang berburuk sangka walaupun dia benar. Kenapa? Kalau sudah buruk sangka pasti dosa walaupun dia benar. Wah, ini maling, ini pencuri nih. Ternyata pencuri betul, dosa ini. Ma khasir sahib husnudzan wa in akhta. Kata beliau, tidak akan rugi orang yang berbaik sangka walaupun salah. Kenapa? Dengan berbaik sangka dia sudah dapat pahala. Begitulah para wali-wali Allah menganggap semua orang lebih baik daripada dia. Orang wali adalah orang yang paling takut kepada Allah, bukan paling berani, paling takut kepada Allah. Sehingga dia menganggap orang yang lain itu masuk. Kalau dia bisa jadi. Oleh karena itu kata Imam Sya'rani ini wali yang hebat. Kata Imam Sya'rani, aku sangat berhati-hati dan sangat menghormati orang yang bekerja di pasar yang hidupnya berjualan di tengah malam. Ada yang datang jam 2, jam 3 malam di pasar. Pasar sayur itu. Katanya kalau dia duduk begini, kemudian dia, ya Allah, sampai kapan aku begini? Ampuni dosa. Kalau di saat itu pintu Allah terbuka buat dia jadi wali seketika itu. Oleh karena itu kata Habib Umar, jangan kau remehkan istighfar. Jangan kau remehkan perintah syariat sekecil apapun. Karena kalau kita lihat kata Habib Umar, kita istighfar, kita mengucapkan ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, kemudian diterima istighfar kita mohon ampun, diterima istighfar kita, maka pada saat diterima itu kita menjadi wali Allah. Kalau kita berwudu, wudu kita diterima oleh Allah, maka di saat itu kita bisa jadi wali Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah juga mencintai orang yang mensucikan diri. Berarti orang yang dicintai Allah ya wali, mana ada yang dicintai wali. Berarti kalau jadi jangan kita meremehkan wudu, kita jangan meremehkan istighfar kita. Jadi yang betul baca istighfar, yang betul cara kita berwudu, karena disitulah letak keridhaan Allah. Wala tahqiranna, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau menghina hal yang sepele sekecil apapun juga. Jangan hinakan. Baik. ففي الحديث إن الله لا يغضب لأوليائه كما يغضب الليث لأسباله. Ya. Allah itu sangat marah kalau kita ganggu, seperti halnya ente ambil anak singa. Bagaimana anak singa baru beranak ente ganggu anak? Jangankan anak singa, anak ayam kita tidak berani. Anak kucing, singa, apalah. Begitulah kira-kira wali dijaga oleh Allah seperti singa menjaga anak. Hati-hati dengan wali-wali Allah. والله سبحانه يحارب 3 أنواع من أهل المعاصي: قاطع الطريق وآكل الربا والمؤذي لأوليائه. ففي الحديث الآخر القدسي من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. Jadi kalau orang berperang, kalau sudah dia memusuhi wali Allah, berarti dia sudah berperang dengan Allah, sudah pasti. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وقال تعالى في آكل الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي الحديث من أذى وليا فقد حارب الله. وقال بعض العارفين الولي قد يغار إذا أوذي أو لم يحترم.
ويظن بعض الناس إذا رأى ذلك منه أن ذلك انتصار منه لنفسه أو طلب لتعظيمها، وليس الأمر كذلك، ولكن غيرة لما يعلمه مما أودعه الله فيه من سر الولاية، فهو يغار على عدم تعظيم أو احترام ذلك السر. Kadang-kadang seorang wali marah karena dia tidak dihormati. Orang merasa, masa wali begini aja marah? Katanya tidak. Dia begitu bukan apa? Karena kasih sayang sama ente. Dia tahu apa yang akan jauh turun sama ente lebih berbahaya. Bagus dia dengarkan marahnya, ente dengarkan marah anda daripada Allah yang marah nanti. Itu kata Imam Haddad seperti yang kita katakan tadi. Kalau aku sudah masih aku dimusuhi seseorang dan aku masih mencintai dia, aku ghibah dia supaya bala Allah tidak begitu banyak turun sama dia, bisa tertahan kalau diribah. Begitu wali Allah balas dengan kasih sayang, mereka tidak benci kepada kita. Kalau kita dibenci wali Allah, tidak ada tempat surga kita. Kalau wali Allah membenci kita, tidak ada surga buat kita. وسئل سيدنا الإمام إدريس بن عمر رضي الله تعالى عنه عن دعاء سيدنا سيد بن أبي وقاص. Habib Idris bin Umar al-Habsyi, satu ulama salaf, termasuk gurunya guru Abdullah bin Said juga. Beliau punya guru Habib Ali Habsyi juga. Beliau punya lebih dari 1000 guru. Idris bin Umar punya kitab yang terkenal ini, sering dibaca oleh para ulama-ulama salaf, namanya Iqdul Yawaqit al-Jauhariyah. Ini kemana saja bisa tembus. Silsilah guru beliau bisa tembus kepada tarekat Naqsyabandi, tarekat Samaniyah, tarekat kemana saja. Karena Syekh Salman Al-Madani berguru kepada seorang muridnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Habib Hazan bin Abdullah Al-Haddad punya satu murid, Syekh Salman mengambil dari dia. Jadi masih berguru kepada Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad Syekh Salman. وسئل سيدنا الإمام إدريس بن عمر رضي الله تعالى عنه عن دعاء سيدنا سيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على الذين تكلم فيه ووقع في عرضه، مع أن المأمور به العفو وعدم الانتقام، فأجابنا فالله به بأن هذا ليس من باب فضيلة العفو على الانتقام، فإن انتقم سيدنا سعيد رضي الله تعالى عنه ليس لنفسه حاشة، وأنما فعل ذلك انتقاما لحرمة الصحبة أن تنتهك، وكذلك يكون كل الانتقام صدر من صاحب رتبة من الصحابة أو غيرهم من أهل الرتب الدينية التي يؤدي ترك الانتقام لها إلى إهانة الدين وهتك له. فمثل هذا حماية للدين المحمدي الانتقام للنفس. انتهى ملخصا من النهر المورود. عقوبة المنكرين على العلماء والصالحين. الله فاتحة.